saya Fatma Punisingan akan memaparkan materi saya yang berjudul Model Pendidikan Agama Islam untuk Generasi Alpha. Di sini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama yaitu apa saja pendekatan dan strategi pendidikan agama yang sesuai bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Kedua, siapa saja yang berperan dalam menerapkan pendidikan agama Islam bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Dan yang ketiga, di mana pendidikan agama Islam sebaiknya diterapkan agar lebih efektif bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Dan yang keempat, kapan pendekatan dan strategi pendidikan agama perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang kelima, mengapa pendekatan dan strategi khusus diperlukan dalam pendidikan agama bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Dan yang keenam, bagaimana cara mengembangkan dan menerapkan strategi pendidikan agama Islam yang efektif untuk generasi yang lahir di era teknologi maju. Baik, penjelasan yang pertama yaitu apa saja pendekatan dan strategi pendidikan agama Islam yang sesuai bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Beberapa metode diantaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini dapat memudahkan akses ilmu agama melalui aplikasi video interaktif, podcast, dan juga media sosial. Contohnya yaitu aplikasi Al-Quran digital dengan fitur tajwid dan tafsir serta dakwah melalui YouTube ataupun TikTok. Yang kedua, ada pendekatan holistik dalam pendidikan agama. Ini menggabungkan aspek kognitif atau pengetahuan afektif, nilai dan sikap serta psikomotorik atau praktik dan ibadah. Contohnya praktik sholat dengan bimbingan aplikasi yang membantu perkembangan ibadah, yang memantau perkembangan ibadah. Kemudian ada pendidikan karakter dan etika digital, mengajarkan kesadaran tentang etika dunia maya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir ada dakwah melalui media sosial dan konten digital, menggunakan media sosial sebagai penyampaian pesan Islam yang relevan bagi generasi muda. Contohnya video pendek yang dibuat di TikTok ataupun di Instagram. Contohnya video pendek yang dibuat di TikTok ataupun di Instagram yang menjelaskan tentang makna doa dalam Islam atau kisah inspirasi tokoh-tokoh para agama. Nah, jadi dari pendekatan-pendekatan ini penting untuk memastikan pendidikan agama Islam agar tetap relevan dan efektif dalam membimbing generasi alpha atau generasi teknologi saat ini agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam di era digital. Baik, penjelasan yang kedua yaitu siapa saja yang berperan dalam menerapkan pendidikan agama Islam bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang pertama yaitu guru pendidikan agama Islam atau guru PAI. Di sini guru PAI berperan dalam membentuk karakter siswa berdasarkan ajaran agama Islam. Harus beradaptasi dengan teknologi untuk mengajar secara efektif. Contohnya menggunakan media sosial, aplikasi pembelajaran dan platform digital untuk menyampaikan kepada siswa. Orang tua mengawasi penggunaan teknologi agar anak tidak terpapar konten yang bertentangan dengan nilai Islam. Contohnya memanfaatkan media edukasi berbasis Islami untuk menemukan nilai-nilai agama. Untuk menanamkan nilai-nilai agama. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menyediakan kurikulum terhadap pengembangan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agama agar lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Contohnya dengan menggunakan aplikasi digital dan e-learning untuk memudahkan akses materi agama. Dan yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat menciptakan lingkungan yang
yang kondusif bagi perkembangan moral dan perilaku serta spiritual dari generasi muda. Dari keempat elemen ini, semuanya masing-masing memiliki peran krusial dalam memastikan pendidikan agama Islam agar tetap relevan dan mampu membentuk karakter generasi muda di era digital saat ini. Selanjutnya masuk pada bagian yang ketiga, yaitu di mana pendidikan agama Islam sebaiknya diterapkan agar lebih efektif bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang pertama yaitu di sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah merupakan tempat utama pendidikan agama Islam yang harus mengintegrasikan teknologi. Contohnya pembelajaran online, penggunaan aplikasi dan konten digital interaktif untuk menarik minat dari siswa. Kedua adalah rumah atau keluarga, lingkungan pertama yang merupakan lingkungan pertama dalam membentuk akidah dan akhlak anak. Contohnya penggunaan aplikasi Islam, Al-Quran edukasi serta perbincangan keluarga yang menanamkan nilai-nilai Islami. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan keagamaan yang mendukung. Dan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sangat bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi muda dengan keterampilan digital dan nilai moral yang kuat. Contohnya pelatihan bagi guru agar mampu menggunakan teknologi dalam mengajarkan agama secara efektif. Dan yang kelima yaitu media sosial dan platform digital secara efektif untuk menyampaikan ini merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada generasi muda. Contohnya video ceramah, artikel edukasi dan konten visual di YouTube, Instagram serta di TikTok untuk menjangkau audiens lebih luas lagi. Nah, pendidikan agama Islam yang diterapkan di berbagai tempat dengan dukungan teknologi akan lebih efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya bagian D, yaitu kapan pendekatan dan strategi pendidikan agama perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ada 3 bagian, yaitu sejak dini, kemudian yang kedua selama proses pembelajaran, dan yang ketiga ketika teknologi baru muncul. Yang pertama yaitu sejak dini, yaitu memperkenalkan nilai-nilai agama Islam dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Contohnya dengan menggunakan aplikasi edukasi, video animasi, dan juga permainan berbasis agama untuk membentuk karakter sejak kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu selama proses pembelajaran, mengadaptasi pendidikan agama dengan teknologi yang mudah yang sudah ada. Contohnya platform daring, aplikasi pembelajaran, dan media sosial yang memungkinkan siswa belajar secara fleksibel dan juga mandiri. Jadi penyesuaian pendidikan agama dengan perkembangan teknologi penting agar tetap relevan dan menarik tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Dengan penggunaan teknologi yang bijak, pemahaman dan penerapan ajaran agama dapat lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima yaitu mengapa pendekatan dan strategi khusus diperlukan dalam pendidikan agama bagi generasi yang lahir di era teknologi maju. Ada 3. Yang pertama yaitu perubahan perilaku siswa. Generasi digital lebih tertarik kepada metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Yang kedua, tantangan globalisasi dan teknologi. Kemudahan akses informasi dapat membawa ke pemahaman yang keliru tentang agama. Maka pendidikan agama harus membimbing siswa dalam memilih informasi yang benar dan memanfaatkan teknologi secara positif. Strategi pendidikan agama yang sesuai dengan era teknologi sangat penting agar siswa tetap tertarik memahami ajaran Islam
dengan benar dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengembangkan dan menerapkan strategi pendidikan agama Islam yang efektif untuk generasi yang lahir di era teknologi maju. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi pendidikan, memanfaatkan aplikasi pembelajaran dan platform daring untuk akses materi kapan saja, menyampaikan konsep agama Islam melalui media visual dan audio atau video ceramah dan juga tafsir digital, menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran materi yang lebih dinamis dan interaktif. Yang kedua, pelatihan untuk guru. Guru harus menguasai teknologi pembelajaran yang terbaru, pelatihan tentang e-learning dan cara mengajar secara kreatif melalui platform digital, meningkatkan keterampilan komunikasi guru dalam mengajar generasi yang akrab dengan teknologi. Yang ketiga, penciptaan konten yang menarik. Jadi strategi pendidikan agama Islam yang efektif harus berbasis teknologi, didukung oleh guru yang terampil dan menggunakan konten yang menarik agar generasi digital dapat memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nasihatnya adalah manfaatkan teknologi untuk dakwah yang positif. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, kita juga bisa berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui media sosial, video edukatif, ataupun tulisan yang bermanfaat. Gunakan teknologi untuk kebaikan dan penyebaran ilmu agama yang benar. Kesimpulannya, pendidikan agama Islam harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan menarik. Peran guru, orang tua, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam membimbing siswa secara fleksibel dan inovatif. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.